Berikutnya kita akan bahas tentang Port Vale. Bukan Ini Port Vale itu. suduhan siapa ini? Arsenal menghadapi Port Vale di Carabao Cup dan Eberechi Eze tampil baik. Tapi yang menjadi perbincangan bukan tentunya berita tentang Port Vale yang dikalahkan Arsenal yang sudah sangat wajar. Yes. Cuman Manchester United yang kalah dari Grimsby di round sebelumnya. Kalau kita melihat bagaimana Saliba sekarang mulai menarik perhatian dari Real Madrid dan mulai sudah mungkin ada perbincangan di sana untuk bisa mendatangkan William Saliba. Tapi bagi Arsenal tentunya coba untuk memagari dia dengan kontrak baru dan juga mungkin melihat situasi sekarang Saliba juga tidak tampil terlalu istimewa lagi. Justru Gabriel sepertinya butuh mungkin partner baru. Saat melihatnya seperti apa dengan keadaan Saliba yang di-link dengan Real Madrid yang tentunya menjadi satu gangguan juga nih bagi Arsenal. Iya, cuman kayaknya sejauh ini kayaknya dia menyetujui untuk memperpanjang ya. Iya. Memperpanjang sampai 2030. Ada tambahan 5 tahun lagi 5 tahun. untuk dia berada di Emirates gitu. Kalau gue pribadi melihat dia, walaupun di awal sempat dipinjamkan, bahkan sempat melanglang buana lah ya keluar Emirates, lalu balik lagi muncul sebagai different player lah ya. Jadi pemain yang jauh lebih siap, jauh lebih stabil dalam mengawal ini belakang dan kombinasinya dengan Gabriel tentunya yang membuat Arsenal kenapa selalu tidak punya masalah dalam sisi pertahanan. Yang selalu kita bicarakan kan kapan sih lo beli striker, kapan sih lo nambah daya gedor, kapan sih lo bisa convert, Kapan sih lo lepas handbrake lo? kapan lo bisa convert segitu banyak peluang lo menjadi gol, itu kan selalu menjadi isu dalam 3 tahun kebelakang Arsenal ya. Tapi sisi defense-nya nggak pernah kita bicarakan ya karena memang fine-fine aja gitu. Sisi defense-nya mereka begitu kuat, selalu menjadi best defensive team lah ya kalau kita bicara sepanjang 3 musim ini. Ya salah satunya jelas berkat ada Saliba gitu. Jadi kalau mereka akhirnya memagari Saliba dengan tambahan gaji misalnya, ya itu adalah langkah yang menurut gue ya sangat tepat ya. Begitu dia combine dengan Gabriel, gue sih lebih firm posisinya dari Saliba ya ketimbang Gabriel ya. Walaupun mungkin sekarang orang melihatnya Saliba, tapi dalam beberapa musim kebelakang yang jauh lebih firm adalah posisinya Saliba justru. Kalau kita bicara sisi aspek defense ya. Tapi kalau dari sisi offense, memang Gabriel menawarkan something yang berbeda, yaitu mencetak gol dari dead ball situation gitu. Tapi kalau defense wise emang lo layak mempertahankan Saliba sih lebih lama di situ. Ya ini Premier League masih di awal-awal, tapi sudah ada banyak cerita tentang pemain-pemain yang mungkin akan berpindah, akan coba untuk bisa didatangkan untuk tim seperti Arsenal misalnya. Kenan Yildiz juga menjadi pemain yang tampil impresif di awal musim bersama dengan Juventus, walaupun di pekan kemarin menghadapi Verona tidak tampil optimal. Tapi kita melihat bagaimana Yildiz mungkin ada potensi barter dengan Trossard, dan bagaimana Trossard ketika tampil dipercaya sebagai starter lagi belum optimal di pekan lalu bagi Arsenal. Tentunya ini juga kesempatan untuk bisa mendapatkan seorang pemain muda bertalenta luar biasa kalau bisa datang ke Arsenal. Gue rasa itu akan jadi good deal banget ya kalau bisa terjadi, karena Trossard mau gimana pun umurnya udah makin tergerus nih, udah mau kepala 3, itu usia yang menurut gue udah harus bisa move on dari pemain kayak gitu. Dan Yildiz ini pemain yang pembeda banget ya. Menurut gue alasan kenapa Juve ada di posisi sekarang tuh karena ada Yildiz juga. Jadi gue ngeliat ini akan jadi good deal banget kalau seandainya bisa direalisasikan. Dan Tapi mahal banget pasti ya. tapi gue ngerasa Yildiz ini kayaknya nggak selamanya bakal di Juve mas. Kayak pemain kayak begini tuh Tapi bakal kalau jadiin dibeli Juve sekarang buat- ya mahal juga ya. Iya. Kalau next summer kayak tuh. alat barter kayak Iya. nih, pakai alat barter. Jadi jago-jagonya Yildiz gue ngeliat masa depannya kayaknya bukan di Juve. Sorry to say, kayaknya ini bakal jadi tempat dia batu loncatan bagi dia untuk pindah ke tim lain. Dan menurut gue Arsenal bakal jadi destinasi ideal gitu. Karena di posisi winger, Eze pun menurut gue masa depannya bukan sebagai winger di Arsenal gitu. Karena ada potensi dia bisa aja gantiin Odegaard loh. Karena menurut gue posisi paling terancam sekarang dengan kedatangan Eze tuh Odegaard. Odegaard ini. Karena kita ngeliat dia main lawan City, itu ada true pass yang menurut gue nggak dilakukan sama Odegaard biasanya, tapi itu jadi pembeda. Jadi menurut gua kalau itu bisnis bisa direalisasi sama Arsenal, itu bakal jadi good bisnis banget. Dan terkait Saliba, ini pembelian jatuhnya kayak pembelian baru menurut gua. Ini jauh lebih penting daripada siapapun pemain yang akan didatangin di bursa transfer nanti, karena menurut gua nggak akan ideal apabila lu ngebiarin pemain andalan lu sisa kontrak setahun doang. Madrid ini they know how caranya gimana datangin pemain kontrak sisa setahun, mereka tahu caranya. Jadi Ini Arsenal gara-gara Mas Kuera main bagus aja nih. Tahu-tahu musim depan enggak gitu kan. pinter dia. Tapi kalau gua dengar isu ini 10 tahunan yang lalu atau 15 tahun yang lalu, mungkin gua khawatir. Karena Arsenal saat itu kan cash flow-nya masih merah, masih bayarin utangnya Emirates Stadium kan. Tapi dengan sekarang yang gua tahu, dan gua rasa sih seperti itu ya, utangnya Emirates sudah lunas, gua rasa sih nggak ada masalah untuk mempertahankan Saliba dengan gaji yang ya pasti naik, wajar lah. Dia kan udah proven kan, meskipun memang
dibandingkan 2 tahun lalu kalau nggak salah ya, waktu dia main hampir every second kalau nggak salah tuh, memang ada sedikit shaky. Tapi menurut gue ya wajar lah pemain agak sedikit ups and down kalau bahasanya Mas Aryo nih. Tapi sooner or later dia akan perform, gue yakin. Jadi ya gue nggak ada masalah kalau sekarang isu itu ada, pasti diperpanjang karena Arsenal keuangannya nggak seperti dulu. Dan juga ada ini ya, soal tadi Mas Aryo nyampein soal pertahanan mereka nggak ada masalah gitu. Tapi angka emang nggak ada masalah. Tapi dari cara mereka bermain musim lalu menurut gue jelas jadi masalah sih Mas, karena memang urusan mencetak gol mereka nggak sebanyak itu musim lalu, tapi cara mereka kehilangan poin justru datangnya dari posisi unggul gitu. Mereka salah satu tim paling banyak kehilangan poin dari situasi unggul musim lalu ya. Dan menurut gue kalau posisi unggul terus lu kesusul atau malah posisinya dibalikan, bukan soal masalah striker lu, tapi justru masalah lini belakang lu kalau menurut gue. Memang secara angka mereka cuma diawali dari lu nggak bisa kill the game-nya aja kan. Tapi menurut kalau mereka bisa kill the game, which is sekarang they are doing it, mereka bisa melakukan itu dengan armada yang mereka punya sekarang, dengan daya gedor yang jauh lebih komplit, dan tidak melulu sekarang create chance doang gitu, tapi bisa menyelesaikan chance-nya. Gue rasa hal yang seperti yang mereka alami di musim lalu kayaknya nggak akan banyak ulang gitu. Nah, lu kan lebih detail nih Jal. Lu bisa lihat gak tuh beberapa kali, terus terang lupa ya, beberapa kali kebobolan Arsenal itu seperti apa tuh? Artinya it's a must goal atau emang itu karena kecerobohan, itu kan juga bisa dilihat dari situ tuh. cerobohan terjadi. Contoh Aston Villa ya, unggul 2-0, abis itu kesusul 2-2, abis itu Brighton, Saliba error, lawan Bournemouth juga Saliba error. Jadi menurut gue banyak error-error justru dihasilkan sama pemain mereka sendiri. Dan ini pernah dibahas juga sama kita Mas Aryo di podcast sebelah soal Jover ya. Jover ini bisa bikin tim ini bertransformasi dari segi set piece nyerangnya. Tapi set dari piece segi bertahan ya. defense-nya berantakan banget Arsenal musim lalu. Jadi agak masalah juga lini belakang mereka. Tapi kalau ngeliat angkanya emang bagus banget. Kebobolan cuma 34 gol. Tapi dari cara mereka kehilangan poin, lini belakang mereka menurut gue bermasalah. Dan sekarang kan masih proven tuh, masih best defense juga kan musim 4 ini. clean sheet sejauh ini. Baru kebobolan 2 ya, tim paling rendah bersama dengan Palace ya. Ya. Sama-sama kebobolan 2 gol gitu. Jadi masih bisa mempertahankan kestabilan mereka itu, tapi dengan juga mencetak gol juga gitu. Jadi ya lebih seimbang lah dibandingkan musim lalu. Oke, kita akan melihat line up bagi Arsenal menghadapi Newcastle di akhir pekan ini, dan tetap dengan kondisi di mana di big matches sepertinya Arsenal banyak dikritisi dengan approach mereka menghadapi Manchester United, menghadapi Manchester City yang dikatakan membuang 40 menit yang tentunya harusnya mereka bisa tampil lebih optimal. Sebenarnya setup seperti apa Jal yang menurut lo ideal bagi Mikel untuk memulai sebuah pertandingan besar seperti menghadapi Newcastle di akhir pekan yang akan berlangsung nanti ya? Apakah dengan approach sama ketika menghadapi United dan City yang berhati-hati, juga dengan line up yang juga menampilkan mungkin beberapa nama kejutan, atau justru tampilkan pemain terbaik lo dan tampil dengan tekanan yang sangat tinggi sejak awal? Gue rasa ini udah mendekati arah paling baik ya dengan menempatkan Eze di posisi gelandang, karena tadi Bung Ade ini nyinggung soal United, City, lawan Liverpool mereka sama juga main dengan 3 defensive midfield gitu, karena ada Rice di sana, Zubimendi di sana, dan ada Merino di sana, dan itu udah terbukti kalau di big match itu nggak works ya bermain dengan 3 defensive midfield seperti itu. Dan ada Eze di sana, gue rasa akan nambah penyegaran di lini tengah gitu, akan ngasih dimensi permainan yang berbeda. Dia bisa ngasih umpan-umpan kayak yang dicontohkan oleh Martinelli ketika gol lawan City. Jadi arahnya menurut gue udah menuju benar kalau sampai line up ini yang diturunkan. Dan dari plan B-nya Arteta juga sekarang udah mulai kelihatan. Plan B-nya apa? Nyata Martinelli ini sebagai winger kayaknya udah tamat lah. Tapi sebagai striker tunggal atau di tengah, dia punya kecepatan kayak ditunjukin lawan Bilbao, ditunjukin lawan City. Jadi bisa aja masa depan Martinelli kayaknya udah nggak ngeliat dia sebagai winger lagi gitu. Dan Tapi mungkin juga off the bench ya, tidak menjadi pemain Tapi pilihan utama. kalau Jadi Martinelli starter. menurut gua memang untuk starter mungkin ya dia sekarang susah lah ya. Tapi gua rasa sebagai super sub dia it masih works. punya impact ya. Dan gua rasa kalau nih kita bisa tambahin nih Trossard itu tinggal di slash masuk Martinelli kalau mentok itu. It works tuh. Udah paketan ya. Iya paketan kan. Menit gitu. 65 Martinelli. Iya, nggak ada masalah juga kan. Kayak dulu Schürrle kan spesialis super sub. Mungkin emang itu takdirnya dia. Iya. Ini tapi battle banget sih lawan Iya, Newcastle. tapi Odegaard gue setuju nih nggak dipasang di sini. Tinggal Saka aja kita nggak tahu nih kondisinya. Ya. Apakah udah 100%, apakah 95 dan apakah kalau 95% itu fit enough untuk main, itu kan tergantung keadaan di latest Kayaknya situation. lo untuk Newcastle butuh Madueke lah buat ngacak-ngacak tuh ya. Nah, itu dia Tapi makanya. injured. 2 bulan Tapi lagi. Kalau Madueke lebih pemain kayak gitu Saka tuh apa ya? Iya, kadang-kadang ngedelay game juga karena ya mungkin ke bawah bareng sama si Odegaard juga ya. apalagi fitnessnya juga belum tahu kan. Iya. Madueke bisa di Tapi ya kanan. mau nggak mau ya Saka lah yang diturunin. Dia Trossard the atau Martinelli ya? Gue lebih Martinelli Trossard kalau sih. buat start sih kalau Kalau start sih
dua-duanya sebenarnya Kayak- nggak layak buat start lagi menurut gua tuh Martinelli atau Ya, Trossard. makanya- Atau makanya setengah-setengah, nanti kan? balik lagi Eze ke kiri, Odegaard dulu di tengah. Tapi juga mungkin tergantung siapa starter di kanannya buat Newcastle ya. Apakah pakai Hall atau pakai Trippier? Karena kalau yang main Trippier mungkin akan menjadi solusi terbaik Martinelli start dari awal untuk bisa langsung Untuk menguji- memanfaatkan kekosongan ya. menguji nggak kosong itu ada pemainnya tapi seolah kosong. Rasanya Sering kosong, sering naik kan. Dan Trippier. banyak yang juga mengkritisi bagaimana form di awal musim dari Victor Gyökeres. Padahal kalau kita lihat sejauh ini so far so good. Memang di laga-laga besar dia belum bisa perform sebaik itu, tapi dia kerja luar biasa. Dia memulai press dengan baik, bahkan stats pressnya juga impresif di sepertiga akhir bidang permainan lawan. Tapi tentunya Arteta juga tahu mengapa Gyökeres dibeli, yaitu untuk lawan tim-tim kayak Leeds United. Ini kan tim-tim yang mungkin buat Arsenal seperti misalnya di musim-musim sebelumnya ada Bournemouth, ada Brighton yang membuat mereka kehilangan kesempatan meraih poin penuh gitu. Dan Gyökeres adalah pemain yang untuk menghadapi tim-tim di mid table ke bawah itu punya rekor gol yang luar biasa. Iya. Untuk game-game yang lawan lower teams emang dia mungkin lebih efektif dari sisi menyerangnya gitu. Tapi dari lawan tim-tim yang secara taktikal lebih rapi, ini perlu juga pemain kayak dia untuk decoy loh. Berapa kali kan kemarin kayak umpan ke Martinelli, itu kan Gyökeresnya di posisi offside ya, yang agak sedikit mengganggu lini pertahanan dari City sendiri gitu. Jaga mana, set begitu nengok ke Gyökeres dalam posisi offside, paling nggak kan mereka sempat beralih dulu tuh pandangannya, baru ada kiriman bola dari Eze ke Martinelli gitu. Jadi kadang-kadang orang melihat ini pemain sering terisolasi, ini pemain sering berada dalam posisi yang kayaknya nggak terlibat games, tapi itu memang diminta oleh Arteta. Benar. Diminta lu pokoknya lo cari dalam posisi offside untuk mengganggu offside trap dari lawan, untuk mengganggu setup defense lo mau seperti apa. Itu positioning dia penting banget buat timnya Arteta gitu. Ya, yang penting bagi Mikel sudah belajar bahwa di 10 laga Premier League kalau nampilin duet Merino sama Declan Rice itu cuma menang sekali. Jadi udah cukup. Ya, cukup itu. Dan kalau bagaimana melihat lawannya Newcastle United yang dia pekan lalu mungkin dirugikan dengan keputusan non penalty buat Nick Voltemade yang ditarik dengan jelas. Dan kali ini menghadapi pertahanan dari Arsenal yang sangat tangguh. Harpa, lo ngelihatnya bagaimana aksi dari Nick Voltemade dan bagaimana juga supporting cast-nya yang mungkin masih belum optimal nih untuk Newcastle United yang ditahan imbang ya tanpa gol menghadapi Bournemouth di Vitality minggu lalu. Iya, ini pembelian Voltemade ini kan agak dadakan ya. Setelah laku Isak dia beli. Jujur aja gue nggak terlalu tahu ngikutin nih pemain. Dia langsung golin, tandukan, seolah-olah dia kayak bakal bisa jadi savior Newcastle. Menurut gue terlalu cepat juga kalau kita nilai pemain ini bakal A atau bakal B ya. Tapi secara positioning waktu dia golin ya cukup bagus, tinggi, tim ciri-ciri pemain-pemain striker Jerman zaman dulu ya. Cuman sekali lagi kekuatan dari Newcastle menurut gue bukan hanya di striker ya, tapi di second line-nya, winger-wingernya Gordon juga cakep banget, bagus. Dan mereka sekarang kelihatannya gini, ketika Isak ribut-ribut dan kemudian udah hampir pasti nggak di Newcastle, menurut gue ada sisi baiknya juga buat Newcastle. Artinya dia udah siap buat skema musim ini tanpa Isak. That's why makanya mereka kelihatannya nggak shaky walaupun ditinggal Isak. Bukan yang tiba-tiba dia pergi, yang tadinya memang lu bagian dari musim ini, bagian dari tim ini musim ini, tiba-tiba pergi, dia kan agak shaky, ini gimana lagi nih. Nah, mereka udah siapin itu. Jadi menurut gua Voltemade walaupun masih baru dua pertandingan kalau nggak salah ya, gua rasa dia memang udah menjadi bagian dari yang diinginkan Newcastle. Jadi gue yakin banget dari jauh-jauh itu udah disiapin. Cuman kan begitu pelornya lepas Isak baru dia beli gitu aja. Jadi gue rasa ya dia harus sangat diwaspadai. Untung Arsenal nanti kalau kita bicara Arsenal punya dua yang cukup kuat bola udara, Gabriel sama William Saliba. Itu karena kan kekuatannya si Mode ini kan bola atas kan. Itu. Sama dribblenya juga oke loh. Ini bagus juga. pemain yang punya kemampuan dari segi 2 meter lagi ya, 2 meter dribble. Kayak Ekitike juga gitu. Bergerak dari wing dia bagus, dia dribble oke. Jadi prediksinya nih dengan Newcastle sepertinya memang bersiap untuk laga ini karena di pekan lalu ada 7 changes dari tim yang berlaga menghadapi Barcelona, hanya 4 yang tersisa yang di line up menghadapi Barca, dan ini sepertinya juga memberikan waktu istirahat cukup bagi pemain seperti Bruno Guimaraes untuk bisa tampil lebih siap, dan juga ini ada satu kesempatan mungkin bagi Newcastle untuk bisa menahan imbang Arsenal. Prediksi lo, Jal? Gua rasa imbang atau mereka bahkan ada kesempatan menang malah Newcastle. Gitu ya? Karena ini tim yang defense-nya paling kuat musim ini. Liverpool yang bisa bobol mereka sampai 3 ya, tapi selepasnya mereka clean sheet gitu. Tapi kalau dari segi attack
nih respon ke Bung Harpa ya, mereka sebenarnya agak kesulitan tuh karena Iya. tadinya kan plan mereka berduetin Isak dan Ekitike, tapi sayangnya dua-duanya berlabuh ke tim lain kan, Ekitike dan si Isak ya. Jadi secara game plan bahkan gue ngira duganya bisa jadi si Walter Mada nggak jadi start nih, karena kalau di big game biasanya Eddie Howe lebih cenderung pakai Gordon di tengah kan, jadi bisa aja di situ. Tapi Newcastle pertahanannya solid dan mereka bisa nyakitin Arsenal lewat serangan balik. Jadi gue bilang Newcastle punya peluang di St James Park untuk Oke. bisa nyuri poin. Sikat Sabto dan Harpa prediksinya. Iya, apalagi Arsenal kalah mulu ya 3 kunjungan terakhir ke St James Park. Gue melihat imbang sih laga ini. Bener, Newcastle punya kesempatan buat nyakitin Arsenal lewat transition game mereka. Kalau lawan Barcelona mereka lebih klinikal, mereka bisa cetak lebih dari 2 gol, tapi itu tidak terjadi karena ya Murphy, si Gordon nggak bisa eksekusi peluang itu gitu. Tapi kalau mereka bisa execute, dan menurut gua kayaknya bisa nih ketika lawan Arsenal dengan transition game bisa nyuri poin. Mas Aryo imbang, Imbang, Ijal? Newcastle atau imbang? Atau imbang. Arsenal nggak menang Wah, pokoknya. jangan atau dong. Harus satu menang Newcastle ya. atau imbang gitu. Gua rasa sih imbang ya. Gua tadi coba mana ya berat mana segala macam, benar Newcastle solid juga pertahanannya. Arsenal juga away juga susah. Jadi kayaknya sih imbang tanpa gol. 0-0 Layak sih. Kuat defense sama-sama soalnya. gitu. Ya, dan itulah laga yang juga menarik di weekend nanti, di mana ada kunjungan Arsenal ke St James Park menghadapi Newcastle United.